Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة. Ya, langsung saja kita baca Al-Istibra, ya. Kitab Al-Istibra, ya. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhal kalau ada yang mau baca, silakan. Ana yang baca Seth. Ya, tafadhal. Ya. فصل في الاستبراء ومن استحدث ملك أمة حرم عليه الاستمتاع بها حتى يستبرئها إن كانت من ذوات الحيض بحيضة وإن كانت من ذوات الشهور بشهر فقط وإن كانت من ذوات الحمل بالوضع. Ya. وإذا Ya, ini apa ya, sebagaimana yang Anda sering bilang ya, apa namanya, pembahasan tentang perbudakan ini agak sedikit kurang relevan ya, ya karena memang sudah tidak ada, ya sudah tidak ada. Nah, kalau ada pertanyaan kapan seseorang bisa jadi budak, seseorang eh, eh, apa namanya, kondisi apa ya seseorang itu bisa menjadi budak, yaitu sebagaimana yang Anda pernah jelaskan ya, bahwasanya tatkala ada terjadi perang agama ya, terjadi perang agama, nah yang orang kafir itu tertangkap, nah itu bisa dijadikan budak sesuai kehendak imam ya. Jadi ada perang agama, nah perang benar-benar agama ya, mempertahankan agama ya, apa, membela membela agama, dan itu negara-negara Islam ya, yang ikut perang itu negaranya Islam, melawan melawan negara kafir ya, negara kafir. Nah, apa namanya, eh, tawanan perangnya itu tawanan perangnya itu apa namanya, bisa dijadikan budak sesuai 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 kehendak imam ya, sesuai kehendak imam ya, seperti itu. Nah, itu ya, jadi awalnya budak itu adalah kafir yang ketangkep perangnya dalam perang agama gitu. Nah, kemudian kalau dia masuk Islam, apa namanya, tetap jadi budak ya, tetap jadi budak. Nah, tatkala dia punya anak, anaknya jadi budak. Nah, seperti itu. Nah, tapi sekarang perbudakan sudah tidak ada ya, tidak ada. Maksudnya budak secara hukum Islam itu yang sekarang sudah tidak ada, sudah tidak tersisa. Nah, apakah nanti bisa jadi ada lagi? Nah, ya bisa jadi. Yang penting kaidahnya gitu. Nah, tapi wajib dengan fatwa ulama ya, wajib dengan fatwa ulama. Ya misalnya gini, apakah orang Israel misalnya yang ketangkap sama Palestina gitu, itu bisa jadi budak misalnya? Nah, itu fatwa ulama ya, gitu. Soalnya tanzil sih. Tanzil maksudnya itu perang agama atau perang mempertahankan tanah air ya. Nah, perang mempertahankan tanah air yaitu jihad juga ya. Jihad juga ya. Jadi misalnya tatkala orang Indonesia itu mempertahankan tanah air, yaitu dilawan, apa namanya, melawan Belanda dan Jepang, itu ulama sih, banyak ulama di Indonesia itu memfatwakan bahwasanya itu perang jihad ya, mengusir Belanda, mengusir Jepang itu jihad, karena
mempertahankan tanah air minimal ya, itu perang motifnya mempertahankan tanah air ya. Ya, dan bisa jadi itu bercampur juga mempertahankan agama seperti itu. Allah alam bisawab. Yang penting wajib fatwa ulama ya bahwasanya ini jatuhnya bisa jadi budak ya, seperti itu. Allah alam bisawab, Allah alam bisawab ya. Ala kulli hal, nah ini pembahasannya gini, barang siapa yang apa yang waman istahdatsa milka amatin, barang siapa yang baru dia punya budak ya, milka amatin, baru dia beli, baik dari beli ataupun cara yang lainnya apa dengan hibah dan seterusnya. Yang penting dia baru dapat budak wanita ya, budak wanita ya, pengantin baru lah kalau ibarat, kalau istilah di istrinya pengantin baru ya, dia baru dapat budak wanita baik dikasih ataupun dibeli, itu dia nggak boleh langsung istimta ya. Istimta itu ya berarti berhubungan seperti suami istri ya. Berhubungan seperti suami istri tidak boleh sampai di istibro, sampai di istibro. Apa itu? Hatta yastabri'aha, sampai di istibro. Istibro itu apa maksudnya? Istibro itu mirip masa iddah ya. Istibro ini yani tolabul baro'ah. Istabro'ah artinya tolabal baro'ah, tolabal baro'ah. Jadi mencari kepastian. Nah, itu dia istabro'a. Istabro'a yakni mencari kepastian. Kepastian tentang apa? Kepastian tentang rahimnya itu kosong. Ya, rahimnya itu kosong, maksudnya dia tidak sedang mengandung. Ya, soalnya kenapa? Kalau dia ternyata sedang mengandung, ya, terus langsung saja ditanam lagi sama majikan barunya, nah itu jadi istibah ya. Ini punya pemilik yang lama apa pemilik yang baru ya, seperti itu. Nah itu maksud dari tolabal baro'ah dalam kasus budak ya, seperti itu. Nah kalau andai kan dia satu haid, maka istibronya dengan satu haid ya. Kalau dia budak wanitanya adalah wanita yang berpotensi haid, masih umur haid, nah maka dia istibronya dengan satu haid ya. Ya ini dalil ya, ini dalil bahwasanya wanita hamil itu sebenarnya tidak bisa haid ya. Wanita hamil itu tidak bisa haid ya. Tapi ajibnya Imam Mazhab Syafi'i ini bilang wanita hamil itu bisa haid ya. Wanita hamil itu bisa haid. Mazhab Syafi'i bilang seperti itu. Nah, tapi di dalam bab istibro, khususnya di dalam ayat di bab istibro ini, tatkala haidohnya satu aja itu udah cukup ya. Haidohnya itu aja sudah cukup. Itu dalil bahwasanya sudah rahimnya udah aman lah, aman sudah kosong dari hamil gitu. Ya, seperti itu. Allahu a'lam bishawab, Allahu a'lam bishawab. Ya, jadi seakan-akan di bab ini nih Imam Madzhab Syafi'i mengatakan bahwasanya haid itu wanita hamil itu tidak haid ya, tidak haid. Ala kulli hal, itu lanjut. Nah, adapun kalau in kanat al amatu min dawati syuhur, kalau si budaknya ini udah nggak haid lagi, ya min dawati syuhur maksudnya udah nggak haid lagi. Sama seperti masa iddah yang pembahasan yang masa iddah yang minggu lalu ya, misalnya nggak haid lagi karena terlalu muda, belum balik, atau terlalu tua, menopause ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu maka iddahnya 1 bulan ya, iddahnya 1 bulan. Nah kalau kalau amahnya kebetulan lagi hamil ya, budak wanitanya itu yang kita beli itu sedang hamil, maka istibroknya itu dengan sampai melahirkan, sama kayak iddah ya, ya seperti itu. Ya lanjut, wa idza mata. نعم أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله: وإذا مات سيد أم الولد استبرأت نفسها كالأمة. Ya, kalau amati ya. Nah, selanjutnya adalah kalau ummul walad. Apa itu ummul walad? Nah, perlu diketahui apa itu ummul walad atau siapa itu ummul walad. Ummul walad itu adalah budak wanita yang memiliki yang budak wanita yang digauli, di disetubuhi ya oleh oleh majikannya sampai hamil dan sampai melahirkan anak. Nah, itu ummul walad namanya. Ya, paham ya? Kalau dalam kasus Nabi Muhammad SAW, Maria Kiptiyah ya, Maria Kiptiyah kan budak Nabi, budak wanita Nabi Muhammad SAW. Nah itu sampai melahirkan punya anak dari Nabi itu Ibrahim. Nah Maria Kiptiyah ini menurut pendapat yang rojih ya, beliau tidak dinikahi oleh Rasulullah, hanya statusnya masih budak
tidak dimerdekakan sama tidak dinikahi. Berbeda halnya dengan Sofia. Kalau Sofia itu apa namanya, dulunya budak, kemudian dimerdekakan sama Rasul, habis itu dinikahin. Nah, yang penting istri Rasulullah yang terakhir itu Maimunah, ya, Maimunah. Jadi setelah Maimunah itu pendapat yang rojih itu tidak dinikahi. Salah satunya Raihanah sama Maria Qibtiyah. Nah, dua ini pendapat yang rojih itu bukan istri Nabi, ya, bukan istri Nabi, dan itu budak, ya, jatuhnya budak wanita. Nah, Maria Qibtiyah ini umul walad, ya, umul waladnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wa idza mata sayyidu ummil walad. Kalau umul walad majikannya meninggal, majikan dari umul walad ini meninggal, nah itu otomatis langsung merdeka. Nah, ini kaidahnya ya. Jadi tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal, ya Maria Qibtiyah langsung merdeka. Jadi merdeka, ya, bukan budak lagi, langsung merdeka. Nah, Nah, karena sudah merdeka, maka istabroat nafsaha. Dia mengistibrokkan dirinya sendiri. Nah, kal amati seperti amah pada umumnya. Nah, maksudnya kal amah di sini maksudnya apa? Ya, supaya jelas bahwasanya yang dia kan sudah merdeka nih, tapi kok istibro? Nah, jadi ada pertanyaan ya. Dia merdeka tapi istibro. Perempuan mana? Ya, perempuan seperti apa yang dia merdeka tapi istibroknya seperti budak? Nah, ya, yaitu ini kasus Ummul Walad tatkala merdeka. Dia walaupun sudah merdeka, tapi dia jatuhnya makanya istibro, bukan makanya iddah, ya. Istibro. Nah, istibronya seperti amah. Nah, seperti amah itu gimana? Ya itu tadi. Kalau dia haid, maka satu haid. Kalau dia nggak berpotensi haid, maka 1 bulan. Kalau dia hamil, ya berarti sampai dia melahirkan. Ya, paham ya? Sudah 10 menit sebelum selesai kita kita bahas, ya. Kita jawab, ya. Lanjut dulu Ustaz, ya. Ya, kami robok. Jazakumullah. Assalamualaikum. Faslun fir ridha atau fir ridha Ustaz. Kilahuma? Robok, iya robok. Enggak tahu. Ahsan. Tadi baca ridho enggak tahu saya. Soalnya di Tafadhol. nuskana dua ini dua apa? Dua harokat fathah wal kasrah. Oh iya, benar. Masya Allah, di Fathul Qorib benar. Ya. Bifatsir ra wa kasriha, ya. Bisa ridho, bisa robo. Benar-benar. Bisa. Ya, lanjut, lanjut. Nah, Assalamualaikum. Faslun fir ridha. وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها بشرطين أحدهما أن يكون له دون الحولين Ya, والثاني أن ترضعه 5 رضعات متفرقات ويصير زوجها أبا له ya ويحرم cukup. أحسن. Saya sampai sini dulu, ya. Sampai sini dulu. Nah, jadi seorang wanita itu tatkala menyusukan anak kecil, ya. Nah, itu maka wanita itu bisa jadi ibu susuannya. Tapi dengan 3 syarat, ya. Tapi dengan 3 syarat nih disebutinnya cuma 2 syarat, ya. Ya, 3 lah, bisa kita sebutkan 3. Ya, pertama adalah anak tersebut sudah umur 9 tahun. Ya, sudah umur 9 tahun. Walaupun belum haid. Ya, ya, walaupun belum haid. Ya, ya, seperti itu. Paham ya? Jadi syarat pertama adalah wanitanya sudah 9 tahun atau lebih. Walaupun dia belum haid. Tapi jadi di sini patokannya bukan haid ternyata. Patokannya umur, ya. 9 tahun. Kemudian syarat kedua, anaknya itu ayakuna lahu dunal haulaini. Nah, harus apa namanya? Apa namanya? 2 tahun, anaknya itu dua tahun. Ya. Nah, di sini perlu diketahui bahwasanya ini duna, ya. Duna di sini maksudnya sebelum 2 tahun. Jadi kalau anaknya udah 2 tahun, baru 2 tahun pas hijriyah, ya, baru disusuin, nah itu nggak yu'athir. Jadi makanya istilahnya dunal haulaini, ya, di bawah 2 tahun. Nah, kalau 2 tahun pas la yu'athir, ya, maka syaratnya batal, ya, tidak mengharamkan berarti. Paham ya? Itu syarat kedua atau pertama yang disebutkan mu'alif, ya.
Kemudian syarat yang berikutnya adalah anturdi'ahu khamsa radha'atin muftafariqat. Nah, disusuinnya itu 5 kali susuan. 5 kali susuan yang terpisah, terpisahnya secara urf, ya, terpisahnya secara urf. Nah, maksudnya begini, contohnya gini ya, contohnya gini. Sekarang nih jam jam 7 waktu Madinah ya katakan. Ya jam 7 waktu Madinah dia nyusu ya, dia nyusu. Nah, jam 7 waktu Madinah dia nyusu. Habis itu nyusu, 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 nyusu. Nah, habis itu putus 10 menit misalnya. Putus 10 menit. Nah, atau 5 menit lah. 5 menit, 10 menit. Nah, itu ya apa namanya nyusu lagi. Nah, terus nyusu, nyusu lagi. Nah, kalau kalau seorang bayi itu nyusu putus 10 menit, apa karena tidur, apa karena nangis, ya. Nah, itu termasuk putus apa enggak ya? Nah, termasuk putus apa enggak? Nah, kalau secara urf ya, kalau secara urf ya kalau putusnya cuma 10 menit kayaknya enggak. Itu termasuk masih terhitung nyambung ya. Terhitung nyambung. Kecuali kalau putusnya 2 jam ditinggal tidur, nah itu baru ya baru apa namanya baru dianggap terpisah, mutafariqat, dianggap terpisah. Jadi misalnya pagi ini nyusu, nanti sebelum zuhur nyusu lagi misalnya. Nanti sebelum asar nyusu lagi misalnya. Nanti isya atau maghrib nyusu lagi. Nah, itu terpisah itu secara urf. Ya, secara urf itu terpisah. Nah, makanya maksud dari mutafariqat di sini terpisah secara urf. Ya, secara urf. Jadi kalau ya hanya terpisah 10 menit, ya seperti itu masih dihitung nyambung. Ya, paham ya? Itu 3 syarat. Pertama 9 tahun, kemudian anaknya 2 tahun, kurang dari 2 tahun, nah intabih ya, kurang dari 2 tahun, kemudian sama anaknya yang disusu jumlah porsinya itu 5 ya, 5 atau lebih. Ya, lanjut. نعم أحسن الله إليكم أستاذ. Ya, نعم. ويصير زوجها أبا له ويحرم على المرضع التزويج إليها وإلى كل من ناسبها ويحرم عليها التزويج إلى المرضع وولده دون من كان في درجته أو أعلى طبقة منه. ya, ya. Ikhwah, sebentar ya, anak tinggal 3 menit dulu sebentar ya. نعم أستاذ. Nah, لا بأس. lanjutkan ya. Ya. Kita lanjutkan ya, Ikhwah. Tadi sudah kita ngebahas tentang syurutut tar syurutut tahrim ya, syurut tahrim dari rodok. Nah, sekarang kita akan ngebahas asar refleksi atau konsekuensi ya, asar hukum ya, akibat hukum dari rodoah ini. Yang pertama adalah bapaknya si suami. Wa yasiru zaujuha aban lahu. Si suaminya perempuan itu kalau punya suami itu jadi bapak susuannya si anak ya, dan seterusnya dan seterusnya. Berarti eh, saudaranya si suami jadi saudaranya suami jadi ya, saudarinya suami jadi ammah, saudarinya istri jadi kholah, saudaranya istri di sini maksudnya yang nyusuin ya, yang nyusuin jadi khol, dan seterusnya seterusnya. Bapaknya jadi ya ibunya jadi jaddah, dan seterusnya seterusnya. Anak-anaknya si perempuan ini kalau punya itu jadi saudara sesusuannya si anak. Jadi dari tiga ini nih, dari 3 arah ya. Dari pihak ibu jadi 3 arah. Ya, dari pihak ibu jadi 3 arah. Dari pihak ibu susuannya dari 3 arah. Pertama ke atas, yaitu bapaknya jadi kakek, ibunya jadi nenek. Terus dari pihak ke bawah, yaitu anak-anaknya si ibu susuan ini jadi saudaranya si anak susuan. Nah, kemudian dari arah ke samping,
yaitu saudara-saudaranya si istri itu jadi bibi atau mamang atau bibi dan paman bagi si anak. Ya paham ya, dari tiga arah, ke atas, ke bawah, ke samping. Keluarga dari si perempuan yang nyusu ini itu jadi mahram bagi si anak yang disusui. Nah, maka wa yahrumu alal murdi'i afwan alal murdi'i murdi' di sini radi' ya si anak ya. Wa yahrumu alal murdi'i itu tazwiju ilaiha, nggak boleh ya dinikahin ya karena udah jadi ibu. At-tazwiju ilaiha, oh ya, at-tazwiju ilaiha, menikahi ibunya si perempuan terus. Wa ila kulliman nasabaha, dan semua yang menjadi nasab si ibu perempuan tadi. Nah, makanya yang tadi Anda jelaskan tuh. Wa ila kulliman nasabaha, semuanya yang senasab tuh, mulai dari atas, samping sama bawah. Ya seperti itu. Wa yahrumu 'alaiha. Nah, ini sekarang dari pihak anak nih. Wa yahrumu 'alaiha, 'alaiha yani 'alal mar'ah, alal murdi'ah, si ibu susuan ini, at-tazwiju ilal murdi'i, menikahi anak susuannya itu, wa waladihi, dan keturunannya. Ya, keturunannya. Jadi saja wa waladihi, dan keturunannya saja. Duna, tidak, man kana fi darajatihi, yaitu fi darajatihi yakni yang ke samping ya. Maksudnya ke samping dari anaknya tersebut, au a'la, atau yang ke atasnya. Ya, jadi kesimpulannya kalau dari pihak anak itu yang jadi mahram bagi si ibu susuan itu hanya nasabnya yang ke bawah, yaitu anaknya si anak susuan itu. Nah, jadi kesimpulannya kalau anak susuan ini punya anak, nah itu berarti jadi cucu dari ibu susuannya. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, adapun kalau saudara-saudara dari anak susuan ini yang tidak disusui oleh perempuan tersebut ya, itu nggak jadi mahram, ya nggak jadi mahram, ya seperti itu. Jadi misalnya si Z ini punya empat bersaudara punya tiga saudara nih, si Zaid ya, si Z ini berempat cowok semua misalnya, ya si Z ini disusuin sama sama Fatimah misalnya. Nah, yang haram dari keluarga Z untuk Fatimah itu hanya anak-anaknya Zaid. Adapun yaitu yang ke bawah, yang ke arah bawah, anak-anaknya si Z atau cucunya si Z. Nah, adapun yang ke atas yaitu bapaknya si Zaid, ini bukan mahram bagi Fatimah. Begitu juga kakeknya si Zaid bukan mahram. Nah, begitu juga yang ke samping yaitu saudara-saudaranya si Zaid itu bukan mahram bagi si Fatimah. Ya, paham ya? Jadi boleh nikah ke Fatimah. Si Z punya saudara Amr misalnya. Amr boleh nikah sama si Fatimah. Si Z ini punya bapaknya namanya Usamah misalnya. Nah, Usamah ini bisa nikah sama si Fatimah. Ya, seperti itu, paham ya? Ya. Nah, itu maksud dari dunaman kana fi darajatihi au a'la. Ya. Lanjut bab nafkah ya. Nah, ahsanallahu ilaikum. Qala al-mu'allif rahimahullah faslun nafaqatul aqar wa nafaqatul amudain min al-ahli wajibatun lil walidain wal mauludin fa ammal Ya, walidun ya lanjut. fa ammal walidun fatajibu nafaqatuhum bi syartain al-faqru waz zamanah aw al-faqru wal junun Cukup wa sampai ammal sini. mau Sampai sini dulu ya. Ya. Nah, eh, ya, wa nafaqatul amudaini, al amudaini maksudnya ini dua dua tiang ya. Maksud dua tiang di sini adalah tiang ke atas sama tiang ke bawah. Ya, maksudnya al amudain di sini tiang ke atas yaitu al usul. Usul itu maksudnya keturunan-keturunan ke atasnya. Wal furu itu keturunan ke bawah. Jadi al amudain itu al usul wal furu. Al usul itu apa? Al usul itu kakeknya, bapaknya, seperti itu. Nah, kalau al furu apa? Anaknya, cucunya, ya seperti itu. Nah,
apa namanya, nafkah minal ahl daripada keluarga itu wajibah, ya itu wajib. Nah jadi kita menafkahkan menafkahkan, ya menafkahkan orang tua itu, menafkahkan dua tadi itu, dua arah itu, ke atas dan ke bawah, kakek, bapak, ya anak, cucu, itu hukumnya apa? Hukumnya wajib, ya lil walidin, bagi orang tua, ataupun wal mauludin, ataupun si anak, ya seperti itu. Nah jadi kesimpulannya apa? Bapak wajib menafkahkan anak kalau memenuhi syaratnya. Anak juga wajib menafkahin bapak, ya kalau memenuhi syarat. Nanti syaratnya dijelaskannya. Ya begitu juga kakek. Kakek wajib dinafkahin nggak? Ya wajib kalau memenuhi syarat. Ya seperti itu. Ya. Ya lanjut. Pak amal walidun. Nah, adapun kalau walidun menafkahi orang tua, ya. Tapi dengan syarat, kalau andaikan nafkahin kakek itu dengan syarat kak bapaknya itu, yaitu anaknya si kakek, si bapak ini itu nggak sanggup, yang nggak sanggup, benar-benar nggak sanggup. Nah kalau si bapaknya nggak sanggup, maka eh, yang wajib nafkahnya itu cucunya, ya seperti itu. Begitu juga kebalikannya, nafkahin cucu itu wajib kalau andaikan si anaknya itu, yaitu si bapaknya si cucu itu, si anaknya itu nggak sanggup, ya nggak sanggup nafkahin. Ya kalau masih sanggup, ya ada dan ya masih sanggup, maka dia yang wajib nafkahin. Ya nanti syaratnya nih Anda jelaskan ya syaratnya. Wa amal walidun, adapun nafkah orang tua, ya walidun wa in alau, ya maksudnya baik itu bapak ataupun kakek. Nah itu nafkahnya wajib apa, wajib dinafkahin, ya dengan dua syarat, ya dengan dua syarat. Ya, nah ini ibarahnya, ini saya baru ingat ya. Ini ibarahnya agak agak rumit, ya agak rumit, maksudnya harus harus dijelaskan nih, ya harus dijelaskan. Jadi gini, apa namanya? Sebenarnya ya syarat syarat menafkahkan orang tua itu, ya syarat menafkahkan orang tua itu sebenarnya syaratnya cuma dua aja. Yang syarat pertama adalah si anak mampu, ya punya harta berlebih. Nah kemudian syarat kedua, si orang tuanya ini fakir. Fakir maksudnya membutuhkan, ya penghasilannya ya nggak cukup untuk dia. Ya sebenarnya syaratnya cuma dua ini. Jadi si anak itu wajib menafkahkan orang tua kalau ada dua syarat ini. Si anaknya mampu, si bapaknya membutuhkan, ya baik benar-benar nggak ada kerjaan, pengangguran, atau punya ada kerjaan tapi kurang gajinya, pemasukannya kurang. Nah asal ada dua syarat ini, itu maka si si anak wajib menafkahkan bapaknya, walaupun walaupun bapaknya sanggup untuk kerja lagi. Ya, walaupun bapaknya masih sehat, walaupun bapaknya masih bisa kerja lagi, ya maksudnya bisa nambah kerjaan lagi, nah itu nggak wajib kerja. Yang penting nggak ada duit aja udah. Si bapaknya nggak ada duit, ya atau ada duit, apa namanya, maksudnya nggak punya uang, dan nggak punya kerjaan, ya atau punya kerjaan tapi nggak cukup, ya seperti itu, atau punya tabungan tapi nggak cukup. Nah asal asal intinya membutuhkan lah. Intinya dia membutuhkan, walaupun dia bisa dipaksa kerja, bisa, kalau dipaksa kerja bisa. Nah tapi kata Islam, nah itu nggak, Anda nggak perlu kerja, ya orang yang sepuh, ya orang tua itu, nah itu nggak, yang penting dia punya anak orang kaya, maka anaknya lah yang wajib menafkahkan. Nah, itu dalam Islam seperti itu. Nah berbeda halnya kebalikannya, nafkah orang tua ke nafkah anak, yaitu syaratnya bukan hanya dua, syaratnya banyak, ya. Satu, ya satu tadi si orang tuanya mampu,
Ya, nah ini satu. Nah, syarat kedua adalah si anaknya belum balik. Nah, ini penting nih, anaknya belum balik. Ya, jadi kalau anak yang balik itu sebenarnya nggak wajib dinafkahin sama orang tuanya. Nah, ini penting nih. Jadi sebenarnya dari kita umur berapa ya, umur 12 ya, ya lagi balik lah, umur 12, 13, 14, atau 15 ya. Itu sebenarnya kita udah nggak wajib dinafkahin sama orang tua. Seperti itu. Anak laki ya, anak laki. Kalau perempuan sampai dia nikah. Ya, walaupun umurnya 30 tahun. Nah, ini penting nih. Anak perempuan walaupun umurnya 30 tahun, dia nggak wajib kerja. Dia wajib tetap dinafkahin sama orang tuanya. Walaupun umurnya 30 tahun, walaupun umurnya 40, walaupun umurnya 50 tahun. Yang penting dia belum nikah. Nah, itu yang wajib nafkahin adalah orang tuanya. Ya kan zaman sekarang banyak sekali apa perawan tua ya. Perawan tua ya, kalau kita apa kenalan-kenalan ya sering ngobrol itu banyak sekali apa namanya perawan-perawan perawan-perawan tua itu yang sama sekali belum dapat jodoh. Ya, seperti itu. Nah, itu nggak wajib kerja, ya nggak wajib kerja, yang wajib nafkahin adalah orang tuanya. Ya, ini laki ya, laki. Nah, kita ulangin lagi, balik lagi kembali. Saat bapak wajib menafkahin anak itu dengan syarat satu, bapaknya mampu, kemudian kedua, dianya sudah belum balik, si anaknya ini belum balik, ya seperti itu. Nah, kemudian eh, balik apa namanya, kalau sudah balik wajib dinafkahin nggak? Nggak wajib dinafkahin kecuali, nah ini ada kecualinya. Kecuali kalau dia fokus belajar menuntut ilmu. Nah ini dia. Jadi barang siapa yang dia anak cowok sudah balik dan lanjut fokus menuntut ilmu, maka nafkahnya tetap wajib bagi orang tua. Di kewajiban orang tua. Nah makanya nih yang udah umur, misalnya udah umur, ya sudah balik lah, udah SMA misalnya. Nah, dia malas belajar. Ada anak cowok malas sekolah, nggak mau lanjut SMA. Nah, itu dia maka wajib untuk nafkahin dirinya sendiri. Pilih mau kerja sendiri apa mau lanjut belajar. Ya. Kalau lanjut belajar, dinafkahin sama orang tua. Tapi kalau nggak mau lanjut belajar, ya udah nafkahin sendiri kerja. Seperti itu, paham ya? Nah, sekarang ada pembahasannya. Belajarnya ini khusus belajar ilmu agama, apa ilmu umum juga? Nah, ini ada dua pendapat ulama. Ada dua pendapat ulama ya. Pendapat pertama adalah ini khusus ilmu agama. Artinya apa? Yang SMA-nya dia SMA umum wajib nafkahin diri sendiri. Hmm. Kalau dia SMA-nya SMA agama, jurusan agama, santri, dia yang nafkahin wajib orang tua. Nah, ini pendapat pertama. Nah, pendapat kedua umum. Yang penting dia belajar ilmu ilmu apapun, yang penting bermanfaat. Nah, kalau menurut pendapat kedua ini, mau dia SMA-nya agama, mau dia SMA-nya umum, nah yang wajib nafkahinnya adalah orang tuanya. Nah, kira-kira lebih cocok pendapat yang mana? Anak pribadi lebih cocok pendapat yang kedua. Ya, tidak ada dikotomi ya, tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Ilmu agama lebih utama daripada ilmu umum itu jelas, udah ijma. Lebih utama, lebih penting itu jelas. Ya, akhirat lebih penting daripada dunia itu jelas sudah. Nah, tapi apa namanya kalau hak-hak seperti ini, nafkah seperti ini, kemudian juga anjuran untuk dipelajari, ya itu mah semua ilmu. Ya, seperti semua ilmu itu dianjurkan untuk dikembangkan, dipelajari. Ya, seperti itu. Ya, ala kulli hal, ya pendapat kedua yang lebih rojih ya secara supaya tidak ada dikotomi ya. Pokoknya kalau ada dikotomi, dan ini nasihat guru saya ya, tatkala ada dikotomi antara ilmu umum dan ilmu agama, oh itu berarti liberal. Ya, itu berarti liberal itu. Ciri-ciri orang liberal ya. Walaupun kita nggak sadar. Ya, walaupun kedoknya ustadz, tapi kalau dia udah memisahkan antara ilmu agama dan ilmu umum, hak-hak itu adanya di ilmu agama, ilmu umum nggak dapat hak-haknya, nah itu berarti dia liberal ya, pola pikir liberal ya.
Ya, seperti itu. Karena dia memisahkan dunia dan agama. Allahu a'lam bishawab ya. Nah, ini pembahasannya panjang lah. Pembahasannya panjang tentang dikotomi ini. Secara sejarah, secara fikih dan hukum, ya panjang. Ya, paham ya itu ya. Nah, itu tadi syarat ketiga ya. Kan syarat pertama orang tuanya mampu, syarat kedua eh, dia masih kecil ya. Nah, kalau sudah balik gimana? Tapi dia masih belajar. Nah, itu tadi udah dijelaskan. Nah, sekarang eh, kalau dia sudah balik, ya sudah balik dan dia nggak belajar, ya, tapi dia cacat, ya cacat, maksudnya punya penyakit, nggak bisa cari nafkah, ya. Nah, ini juga syarat ketiga, artinya em, bukan syarat ketiga ya. Intinya pahamin dulu lah ya, anak ngejelasinnya agak susah. Jadi kalau dia sudah balik dan tidak nyari ilmu, nah itu kan dia harusnya mencari nafkah ya. Nah, wajib nafkahin diri sendiri. Nah, itu bisa nggak jadi nafkah diri sendiri kalau dia cacat. Ya, kalau dia cacat. Apa namanya? Si anaknya cacat. Dia udah umur 20 tahun, tapi dia nggak bisa nyari kerja sendiri karena cacat. Ya, apakah karena apa namanya? Ya sakit lah intinya lah, atau gila, ya atau gila si anaknya gila. Nah, maka wajib dinafkahin walaupun sudah balik seperti itu. Ya, paham ya? Bisa dipahami ya? Ini langsung aja kita baca ininya ya. Kita baca apa? Kita baca kita baca kitabnya. Yang penting penjelasannya tadi ya, yang Anda jelaskan ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Anda yang baca. Fa'ammal waliduna fa'ammal waliduna fa'tajibu nafaqatuhum bisyartaini. Yaitu dengan dua syarat. Pertama al-faqru. Al-faqru wazamanah. Nah, ini pendapat yang rojih nggak disyaratkan. Nih, makanya apa namanya? Ini wazamanah ini pendapat marjuh dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i udah al-faqru aja. Wazamanahnya ini dicoret. Ini boleh dicek nih. Kalau ada yang dulu kan kalau nggak salah ada yang pernah dapetin risalah ya tentang akwal marjuhah dalam fikih dalam matan Abi Syuja, boleh dicek itu. Nah, ini wazamanah ini pendapatnya marjuh dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i yang roji itu nggak disyaratkan zamanah. Al-faqru aja udah. Ya, udah. Yang penting orang tua membutuhkan walaupun dia masih sehat, bugar, bisa nyari duit lagi. Nah, itu tetap orang anaknya yang yang wajib menafkahkan orang tuanya. Paham ya? Awil fakru wal junun. Nah, junun juga sama, bukan 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 syarat menurut pendapat yang rojih ya. Ini pendapatnya marjuh nih. Jadi walaupun orang tuanya sehat, waras ya, nggak gila, yang penting fakir aja udah. Nah, itu wajib dinafkahin ya. Kalau di Zubat itu li aslin over in li fakrin sahiba, li fakrin sahiba. Udah fakir aja udah kalau di Zubat itu syaratnya. Ya, paham ya? Wa ammal mauluduna fatajibu nafaqatuhum bi thalathi syara'id. Nah, baru kalau yang mauluduna itu syaratnya agak banyak. Satu, al-faqru wasigor. Ya, asal dia fakir dan dia belum balik. Udah. Nah, ini wajib dinafkahin. Emang ada anak kecil kaya? Bisa jadi anak kecil kaya ya, apa namanya? Hartanya besar sekali. Nah, dia kan jadi kaya. Nah, yang seperti ini nggak wajib dinafkahin. Dia masih bayi tapi dapat hadiah dari pamannya atau dari kakeknya atau dari kakaknya. Ya dapat hadiah, jadi dapat hadiah 1 miliar misalnya atau apa. Nah, itu kan bisa jadi kaya, nggak wajib dinafkahin kalau seperti itu. Nah, itu surah kedua. Surah kedua al-faqru wal junun. Dia miskin, membutuhkan, tapi sudah balik. Sudah balik ya, sudah balik. Tapi gila. Nah, ini juga wajib dinafkahin. Ya, kemudian yang ketiga adalah al-faqru al-faqru wa zamanah. Tadi al-faqru wa zamanah ya. Dia fakir tapi cacat. Anaknya fakir sudah balik, padahal sudah balik tapi zamin. Ya, apa namanya? Zamin itu cacat, zamanah cacat. Awil faqru wal junun atau fakir sama junun. Ya, jadi paham ya. Intinya apa? Nafkah anak itu wajib di dalam tiga tiga syaraid. Syarat di sini cocoknya tiga kondisi ya. Tiga kondisi. Kondisi pertama fakir dan sigor,
fakir dan junun, fakir dan zamanah. Nah, itu maksudnya. Lebih cocoknya seperti itu. Tiga syarat, maksudnya tiga ahwal, fi thalathati ahwal ya. Syurut di sini fi thalathati ahwal ya, seperti itu. Ya, lanjut nafaqatur raqiq. Nah, Ustaz, Assalamualaikum. Wa nafaqatur raqiqi wal bahaimi wajibatun wa la yukallafuna minal amali ma la yatiqun. Wa Ya, nafaqatuz zaw. ya, ya lanjut. Wa nafaqatur raqiq wal bahaim wajibah. Ya, ngasih nafkah budak itu wajib. Bahaim juga wajib. Ya. Eh, hewan peliharaan. Faman malaka. Gimana Set? Lanjutannya Set? Wa nafaqatur raqiq wal Nah, bahaim wajibah terus. wa la yukallafuna minal amali ma la yatiqun. La Au yutiqun ma la ya. yutiqun. Dan wala yukallafun maksudnya budak dan hewan itu nggak boleh dikasih kerjaan, dibebankan kerjaan yang mereka tidak kuat ya, yang mereka tidak kuat ya, seperti itu ya. Makanya ada hadis ya, hadisnya doif sih, hadisnya doif ya, seperti itu ada unta ya. Ana lupa ya, seingat Ana doif, apakah sahih apa doif dan lupa, tapi seingat Ana doif ya, tapi ragu-ragu Ana itu bisa, tapi bisa jadi sahih ya. Nah, itu ada unta ya, itu ngadu ke Rasulullah ya. Ada unta ngadu ke Rasulullah, dan Rasulullah ya ketika itu dikasih mukjizat oleh Allah, bisa mendengar bahasa, bisa memahami bahasa unta. Nah, itu untanya ngadu ke Rasulullah karena majikannya itu apa namanya, ngebebanin dia itu apa, beban yang dia nggak kuat gitu. Dia nggak kuat. Jadi satu unta itu kalau untanya gede ya, untanya gede, untanya sehat, kuat, itu bisa 1 kintal unta. 1 kintal, bayangin. 1 kintal. Nah, ini mungkin lebih dari itu. Ya, itu akhirnya ngadu ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya pemiliknya ini ya itu ditegur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya intinya kita tidak boleh membebankan hewan melebihi kapasitas dia. Ya, kapasitas dia. Ya, lanjut Set. Wa nafaqatu. Nah, assalamualaikum. Wa nafaqatu zawjatil mumakkinati min nafsiha wajibatun wa hiya muqaddaratun. Fa in kana Ya, zawju fa in kana zawju musiran famuddani min ghalibi qutiha. ya ini eh, sebentar ya Ikhwah ya. Saya mau lihat dulu jadwal ini, jadwal sholat ya. Tamam. Oke, Ya, syukran. ini mau dilanjut ke pertanyaan Tanya apa jawab aja, lanjut Ustaz. gitu loh. Lanjut. Kalau Tanya tanya pertanyaannya banyak, pertanyaan dulu aja dah. Pertanyaan dulu iya ya. pertanyaan, Ustaz. Nanti dilanjut aja pekan depan ini insyaallah karena lumayan. Ini soalnya nafkah zaujah paling ini Iya, paling apa? panjang. Agak lama, agak panjang ya. Lanjut Sat. Nah, Pertanyaan. Kalau ada pertanyaan. baik, assalamualaikum. Fadhal ikhwah, idza indakum soal. Ada yang mau bertanya silahkan. Yang bertanya bisa langsung membuka mic ya. Fadhal. Wah, wah, ini biasanya langsung ada yang nanya ini. Nah, sekarang nggak ada. Ya udah nggak apa-apa lah. Kita kita lanjut aja. Kalau nggak ada yang bertanya, kita lanjut. Ya, lanjut Sat. Wa nafaqatu zaujah. Nih, Anda Ini ada jelaskan ini ya. ada Ah, itu Ustaz Bagus Afif. Kenapa? Buka mic atau enggak aman? Oh, nanya, Ustaz. ya, Fadhal, mangga, Ustaz. mangga. Jazakallah khairan ala dars, Syekh. Pertanyaan, Ustaz, untuk orang tua. Orang tua kan terbagi juga, nih ada yang orang tua kandung dan orang tua tiri, Ustaz. Hmm, hmm. Apakah orang tua tiri juga ini termasuk dalam nafkah yang disebutkan tadi, Ustaz, atau bagaimana? Dan apa juga Iya, syaratnya sama atau beda? ya. Ya, jadi Jazakallah gini, khair. orang tua tiri ya, orang tua tiri. Jadi ada orang tua tiri, ada mertua ya. Nah, ini sama-sama kita seperti orang tua kita dari segi penghormatan ya, dari segi penghormatan. Nah, dari segi taklim, dari segi ya, birrul walidain dan seterusnya, seterusnya itu sama. Nah, tapi kalau dari segi nafkah beda. Ya, kalau dari segi nafkah beda. Nah,
sering ditanyakan, apakah kita wajib nafkahin orang tua tiri, ya bapak tiri, ibu tiri? Nah, jawabannya kewajiban utamanya itu bagi anaknya, anak kandungnya, ya bagi anak kandungnya, ya seperti itu. Ya, jadi bukan kewajiban anak tirinya, seperti itu. Nah, kalau andaikan ya, ini andaikan, begitu juga bapak mertua ya sama, bapak mertua juga sama, ibu mertua juga sama. Apakah wajib dinafkahi oleh si menantu? Jawabannya enggak wajib dinafkahi sama menantu. Yang wajib menafkahkannya adalah anaknya. Nah, Anda ngejelasin ini dulu lah, ngejelasin dulu yang mertua dulu ya, yang mertua. Nah, jadi kalau mertua ya itu yang wajib nafkahin adalah anaknya. Ya. Nah, kalau anaknya itu perempuan dan dia nggak punya uang, ya seperti itu, dan dia nggak punya uang, nah maka kewajibannya adalah bagi anak cowoknya yang lain, ya selain punya menantu, ya kalau dia punya anak yang lain, ya ini apa menantu kita, mertua kita punya anak 5 misalnya, mertua kita punya anak 5 ya, salah satunya perempuan itu istri kita. Nah, yang 4-nya ini ada yang cowok, ya itu kewajiban yang cowok untuk menafkahi orang tuanya, bukan kewajiban menantu, seperti itu. Paham ya? Paham ya? Nah, seperti itu. Nah, kecuali kalau semua keluarga si anak dari mertua ini ya saudara-saudara ipar ya, saudara-saudara ipar ini semuanya perempuan semua misalnya, dan semuanya nggak punya uang sama sekali, ya nggak punya uang sama sekali, ya seperti itu. Nah, maka ya ini kewajiban, maka kewajiban ini anaknya itu kewajibannya pindah. Nah, pindah kemana? Nah, pindah yang pertama yaitu ke kakek, kalau kakek punya uang, kalau masih ada dan punya uang, ya kakek itu maksudnya kakek mertua, yaitu orang tua dari mertua kita. Nah, itu kewajiban si kakek, seperti itu, kewajiban si kakek yang menafkahnya. Kalau nggak ada, atau ada tapi nggak mampu menafkahi juga, ya udah itu jadi kewajiban bersama bagi para menantu, ya kalau menantunya ada banyak, bagi para menantu yang sanggup, ya paham ya. Jadi intinya bukan hanya kewajiban dia, kalau ada orang lain maka bareng-bareng. Nah, ini perlu dipahami juga bahwasanya konsep konsep menafkahi itu ternyata bukan hanya sendiri ya, single, kadang bisa partner, kadang bisa berbareng-bareng gitu, ya kayak tadi misalnya kita punya orang tua kandung ya, yang 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 layak, yang perlu untuk dinafkahi, tapi anak cowoknya banyak dan anaknya mampu. Nah, maka yang wajib menafkahi itu semuanya, ya bukan hanya satu orang, ya karena mereka kan semuanya mampu, ya seperti itu. Paham ya? Ya, nah, ini apa namanya, nafkahin orang tua. Nah, ini harus diingat bahwasanya nafkahin orang tua beda nafkahin anak. Kalau nafkahin anak mungkin ya hanya orang tua aja yang nafkahin, tapi kalau nafkahin orang tua, anaknya itu wajib wajib patungan ya, wajib wajib patungan, wajib bareng-bareng nafkahinnya itu, ya seperti itu. Ya kalau selama mereka mampu, ya seperti itu. Nah, begitu juga tiri ya, bapak tiri. Nah, bapak tiri juga sama, prosedurnya gitu ya. Pertama yang wajib nafkahin adalah anaknya yang mampu. Kalau anaknya nggak ada yang mampu, ya orang tuanya, orang tua dari orang tua kakek, dari kakek tiri ya berarti ya, orang tua dari orang tua tiri. Nah, itu kalau nggak mampu juga atau nggak ada atau udah meninggal, nah maka kewajiban ada anak tirinya ini apa namanya? Oh iya, maaf. Pindah dulu ke saudara. Maaf, saudara. Soalnya sebagian ulama itu mewajibkan nafkah saudara. Nah, ini kenapa Anda bilang ke saudara dulu, karena sebagian ulama bilang wajib hukumnya menafkahkan saudara. Yang paham ya? Sebelum lari ke anak tiri ya ke saudara dulu, saudara kandung dulu. Nah, saudara kandungnya itu ada yang mampu nggak? Nah, kalau saudara kandungnya ada yang mampu, maka dia wajib menafkahinya. Ya, ini penting nih. Kita yang antar saudara, memang di dalam mazhab Syafi'i nggak wajib nafkah saudara. Begitu juga jumhur.
Jumhur itu bilang nggak wajib, yang nafkahin saudara nggak wajib. Nah, tapi ada sebagian ulama yang bilang nafkah saudara itu wajib. Nah, jadi kalau ke atas nggak ada yang mampu, ke bawah nggak ada yang mampu, maka ke samping. Kalau ada yang mampu, maka dia itu kewajiban dia. Ya, paham ya? Nah, baru uh, atas nggak ada, bawah nggak ada, ke samping nggak ada, baru ke yang bukan saudara asli. Ya, seperti anak mertua, menantu, atau anak tiri. Nah, itu maka wajib dia menafkahin juga. Ya, paham ya? Perlu dijelaskan ya? Alhamdulillah. Ya, ada lagi yang bertanya? Mungkin satu lagi, Ustaz. Ya. Oh, untuk mikdar nafkah buat keluarga itu berapa, Ustaz? Maksudnya apa, gimana ya? Maksudnya kebutuhan pokoknya kah atau apanya gitu, Ustaz? Ya, nah itu minggu depan. Ya, jadi kita ini baru ngomongin prosedur ya, syarat dan ketentuan. Bab Nah, nafkah ini kita baru ngejelasin syarat dan ketentuan, belum ngejelasin tentang takaran, mikdar. Ya, mikdarnya itu nanti insya Allah dijelaskan. Yang penting intinya gini ya, intinya sekilas saja. Nafkah anak dan nafkah istri, nafkah orang tua dalam mazhab Syafi'i itu, dalam mazhab Syafi'i patokannya bil ma'ruf. Patokannya bil ma'ruf, yaitu standar hidup dia. Ya, standar hidup dia, standar hidup di lingkungan tempat dia tinggal. Nah, itu bil ma'ruf. Bil ma'ruf. Ya, standar hidup dia di tempat dia tinggal. Seperti itu. Jadi misalnya, apakah kita wajib beliin rice cooker orang tua? Orang tua nggak punya rice cooker, kita wajib beliin nggak misalnya? Ya, ya kalau di lingkungan tersebut orang pada pakai rice cooker, ya maka kita wajib beliin rice cooker. Ya, apa hukumnya beliin orang tua kulkas ya? Di sekitar itu orang pada pakai kulkas nggak? Kalau pakai kulkas ya udah, kita wajib beliin kulkas. Ya, seperti itu. Paham ya? Kalau di sekelilingnya pada nggak pakai AC, ya. Sekelilingnya pada nggak pakai AC. Orang tua kita minta AC. Nah, ini kita wajib nggak beliin AC? Nah, ini kita nggak wajib. Tapi kalau dibeliin, ya sunnah. Hukumnya birrul walidain ya. Tapi nggak wajib. Paham ya? Paham ya. Dahulukan yang prioritas dulu. Dahulukan yang wajib-wajib dulu. Ya. Ada lagi? Ya. Kalau detailnya nanti nah, minggu depan. syukran, jazakallah khair. Ya. Sudah? Ada lagi yang ditanya? Yang bertanya? Kalau tidak ada, Berarti, cukup kan? oh, ya, mungkin terakhir Ustaz. Oh, enggak. Fadal, fadal. Yang anak kandung itu kan tadi apa namanya? Kalau misalnya orang tuanya nggak mampu, berarti yang wajib nafkahi adalah anak kandungnya. Ini anak kandungnya berarti baik laki-laki atau perempuan ya? Ya, jadi sebenarnya yang wajib nafkahin itu mau laki-laki ataupun perempuan. Kalau Kecuali perempuannya kalau mampu. menikah. Kalau perempuannya mampu. Kalau Nah, perempuannya nah. kaya. Kalau perempuannya kaya, punya penghasilan, maka wajib nafkahin orang tuanya. Ya, seperti itu. Oh, nah. Ya, Kalau menikah berarti tetap wajib juga saja. Kalau tetap si wajib juga perempuan udah menikah. si perempuan, walaupun sudah nikah. Nah, nanti gimana kalau terjadi benturan atau benturan antara kebutuhan istri dan orang tua? Nah, itu minggu depan lah, insya Allah. Ya, Oh, ya, insya Allah. Ya, saya bisa jasa heran. ya, apa? Ya. Nah, jadi kesimpulannya istri itu nggak wajib nafkahin keluarga. Ya, nggak wajib nafkahin suami. Istri nggak wajib nafkahin suami, nggak wajib nafkahin anak. Nah, oleh karena itu kalau dia punya duit, ya udah nafkahin aja orang tuanya. Kalau orang tuanya membutuhkan. Beda kalau si suami. Nah, suami apakah wajib nafkahin orang tuanya? Jawabannya wajib. Nah, tapi kalau terbentur pas-pasan antara antara istri, nafkah anak, sama nafkah orang tua, nah maka yang didahulukan yang mana? Didahulukan adalah nafkah anak dan istri. Nah, dibandingkan nafkah orang tua. Tapi dengan satu syarat, yaitu satu level kebutuhannya. Jadi kebutuhan itu kan terbagi jadi tiga.
Ya, primer, sekunder, dan tersier. Primer, sekunder, dan tersier. Ya, primer itu contohnya ya nasi, pakaian, makan, ya tempat tinggal. Sekunder itu contohnya apa? Ya, peralatan-peralatan, misalnya apa? Peralatan dapur, misalnya. Ya, yang primer-primer, misalnya peralatan tidur, ya selimut dan segalanya, ya kasur empuk, ranjang, kayak gitu-gitu. Yang primer-primer lah. Kalau yang sekunder-sekunder, ya make up, peralatan olahraga, kemudian eh, ya macam-macam lah yang tersier mah jalan-jalan ya, ya ngemil, jajan. Nah itu tersier nggak wajib. Nah apa namanya? Nah itu kebutuhan tuh dibagi menjadi tiga. Nah kita itu wajib mendahulukan nafkah istri daripada orang tua dengan syarat dengan ketentuan satu level kebutuhannya. Jadi kalau si istri sudah ditunaikan primernya, si orang tua belum primernya, maka penuhi kebutuhan primer orang tua sebelum memenuhi sekunder dan tersier istri. Paham ya? Kalau istri sekundernya sudah terpenuhi, si orang tua primernya aja belum. Ya, buat beli nasi, buat beli beras, buat beli minyak, ya, buat beli pokoknya yang primer lah. Nah, itu aja belum dipenuhi. Nah, istri nggak punya hak untuk apa namanya? Untuk melarang suami menafkahi primer si orang tua. Ya, paham ya? Begitu juga kebalikannya. Misalnya, si istri baru yang dipenuhi baru primernya. Sedangkan orang tuanya udah primer, udah sekunder, udah tersier. Nah, si istri ini, nah berarti ini suaminya yang salah. Si istrinya ini berhak untuk melarang, meminta haknya dan melarang, ya meminta haknya untuk didahulukan dulu kebutuhan sekunder saya, ya kata si istri. Ya, saudara paham ya? Jadi nafkah istri itu nomor satu, nafkah anak nomor satu, ya nafkah orang tua nomor dua. Nah itu benar, tapi dengan syarat satu level kebutuhan. Paham ya? Ya seperti itu. Kalau sudah jelas ya mungkin kita cukupkan ya. Sudah Nah, cukup? Ustaz. Ada lagi? Cukup Sudah? saja jazakallah. Ya. Kalau tidak ada lagi, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka